Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bab 55. Ini pembahasan tentang gaji. Baik, judulnya gini. Gebyo myongse sorel wakin hebo seo. Sebelum kita bahas tentang gajinya ini, judul tentang gaji ini. Jadi, macam-macam kata yang bisa diartikan dengan gaji. Yang pertama, gebyo, itu upah. Ada lagi, yang kedua, imgem. Imgem, bukan ibgem loh ya. Nah, ibgem itu memasukkan uang atau menabung. Ini imgem. Yang ketiga wulgeb. Wulgeb. Ya. Ini adalah istilah-istilah untuk yang bisa diartikan gaji atau upah. Gebyo myongse sorel wagin heboseo. Ada istilah heboseo. Cobalah lihat. Cek heboseo. Bukan cobalah lihat, ding. Cek, cobalah, cek. Kata myongse gebyo itu upah. Gebyo myongse so itu ipodgar lampiran upah. Berarti ini bisa diistilahkan slip gaji. Mengecek, lalu mengecek tunjangan. Membaca slip gaji. Lalu upah dan pajak tunjangan. Kalau wulgeb itu gaji tapi bulanan. Ya, itu. Jadi di bab ini nanti kita akan membahas potongan-potongan apa yang perlu kita bayarkan, lalu pajak apa yang perlu kita tanggung, selain untuk mengatasi soal jika memang keluar pembahasan tentang itu, juga bisa untuk mengatasi masalahmu nanti nek kita sudah sampai ke Korea. Jadi sodori slip gaji nggak kebingungan, bisa mengerti iki janjane potongan apa, ini untuk apa dan seterusnya. Ya, oke, kita lihat dulu istilah-istilah di bawah percakapan 1. Slip gaji, isinya itu ini. Gebyo neok rincian gaji, maksudnya rincian gaji gini. Kamu kerja berapa jam, tunjangannya berapa, nah itu. Gaji pokok, karena kibun itu artinya adalah pokok. Makanya ada istilah seperti ini. Kibun jogin itu artinya secara pokok. Jadi kibun gep artinya gaji pokok. Gaji pokok tok itu loh, misalnya nggak ada lembur dan sebagainya, namanya gaji pokok. Sil sulyong ek ini diartikan gaji bersih. Ya, sil sulyong ek bisa diartikan gaji bersih. Tapi kalau mau kita preteli persuku kata itu nanti akan memudahkan. Ek itu artinya jumlah. Sulyong itu penerimaan. Sil itu bersih. Baik. Sil sulyong ek jumlah penerimaan bersih. Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan gitu. Potongannya itu apa saja? Yang pertama pajak. Sikde biaya makan. Sikbi sama. Acim, jomsim, jonyok itu biaya makan. Jongek, ini membacanya kan jongek, jumlah kotor, berarti gaji kotor. Gongce ada potongan, nek jekong itu difasilitasi atau diberi, tapi kalau gongce itu dipotong, potongan. Lalu sang yogem itu bonus, ini biasanya bonus nek pas kalian liburan musim panas, liburan panen raya gitu ya, itu ada yang namanya bonus, itu sang yogem. Lalu twijigem, uang pesangon. Kamu keluar dari perusahaan itu terus dapat pesangon, namanya twijigem. Kukmin yonggem, itu adalah pensiunan. Ini jumlahnya nanti kata-kata kukmin yonggem itu adalah 9 dipotong 9% dari gajimu. Jadi gaji nanti dipotong 9%. Yang separohnya, yang 4,5% itu yang ngasih adalah perusahaan, yang 4,5% nanti dipotongkan dari gajimu. Jadi dari setiap bulan nanti kamu akan dipotong gajimu itu 4,5% ditaruh di kukmin yonggem. Yang ini tidak bisa diambil sebelum kamu sampai Indonesia. Jadi kamu punya tabungan ini. Tapi di saat gajimu dipotong 4,5%, pabrikmu itu nanti, perusahaanmu itu pun akan mengasih sebesar yang dipotong tadi.
Berarti semakin banyak potongannya kamu akan semakin untung. Ya, ini pun sama nanti akan ditaruh di Kukmin. Setelah pulang kamu sampai Indonesia ini nanti akan dikasihkan. Oke, Yunmal Jongsan, penghitungan pajak akhir tahun. Nanti akan dijelaskan lebih jelas apa ini, itu nanti di latihan soalnya. Sabar saja. Oke, kita lihat percakapan satunya dulu. Jiun sama Iban. Yang Jiun bilang, Iban si Tongjang wakine basoyo. Kamu sudah mengecek buku tabungan? Gaji doro wanen non deo. Gajine wis masuk. Iyo, akan tetapi sehingga kuda joken got kata. Ini bukan elgot kata karena dia kan sudah menerima gaji, makanya joken got kata sepertinya sedikit dibanding perkiraan saya. Geak soe sobun gemeki ane dora goyo. Berarti bukan jumlah uang yang saya lihat di slip gaji. Karepe wong iki ngene. Nang slip gaji pokoke ana 1.500.000 kok. 1.500.000. Tapi ini aku nompoku kok mek sithik ini. Lah ini lawan bicaranya akan menjelaskan. Gegon. Kakjong buhom kuase gem temun nyeo. Itu disebabkan pajak dan asuransi bermacam-macam asuransi. Geaten im gemeso se gemhaku buhom pen mantem baden bat kodenyo. Kan karena mankem itu podo karo berdasarkan dikurangi biaya asuransi dan pajak. Geak soe imgem modu baden ge ani kunyo. Bukan yang saya terima semua upahnya di kontrak kerja. Gebyo myong se sorel bumyon. Jika kamu melihat slip gaji, silsul yong ek iranen ke inende. Ono sing dinamakan silsul yong ek, jumlah penerimaan bersih. Kegon, hal itu iban sisil jero baten dunyeo. Itu uang yang kamu terima secara bersih. Goro kunyo ngono dasi gebyo myong seso wakine buaya kesoyo. Sepertinya harus mengecek slip gaji lagi. Matur nuwun yo, komawo yo. Nah, itu. Kita teruskan untuk ini nomor 2-nya. Tapi sebetulnya ini pembahasan ini ngejlong sebetulnya. Harusnya ditunjukkan slip gaji dulu, tapi nggak apa-apa. Nanti akan ketemu dalam berbagai soal yang ada di tryout. Saya jelaskan secara langsung dan di sini akan saya jelaskan juga. Yang pertama yang namanya sangyogem. Sangyogem itu adalah bonus. Ini lazim di Korea, ada perusahaan-perusahaan yang memang mengasih bonus, nominalnya beda-beda. Bonus ini diberikan kapan sih? Bonus itu diberikan pada momen-momen seperti ini dan ini bisa untuk diingat-ingat. Jadikan untuk rumus untuk diingat-ingat. Bonus itu dikasihkan biasanya di pas tahun baru Cina, namanya Solal yang pertama. Yang kedua liburan musim panas, ya. Lalu yang ketiga itu panen raya, masa panen raya. Biasanya di 3 momen itu akan dibagikan bonus. Bonus itu biasanya dikasihkan secara cash menjelang libur gitu ya, terus kamu dikasih uang, ini oleh bonusmu jalan-jalan dan sebagainya. Itu memang ada, ya. Lalu yang kedua, twijigem. Ingat-ingat kata twijigem itu uang pensiun atau uang pesangon. Yang nomor 2 ini itu harus memenuhi syarat yang akan saya sebutkan ini. Kamu minimal kerja di pabrik itu selama 1 tahun. 1 tahun. Terus kamu pulang ke Indonesia. Ya itu akan dikasihkan twijigem.
Bahkan 1 tahun kurang 1 hari pun kamu nggak akan dapat ini. Misalnya kamu 2 tahun berarti akan dapat nominalnya jelas lebih banyak. Nah itu syarat untuk bonus adalah tadi, syarat untuk tijigem adalah tadi. Oke, sekarang soalnya. Ipun talenen pada bulan ini wolgebi jogem manen got kata. Jogem itu sedikit, manen itu banyak, got kata sepertinya. Ini karepe lebih banyak atau lebih sedikit? Betul, berarti ini jelas lebih banyak. Rodo akeh sithik gitu loh yang dimaksud. Lalu, kita akan mencari tahu jawaban antara nomor 1 dan nomor 2 berdasarkan yang saya ceritakan, kasus saya ceritakan tadi. Kut isomyon cusok kinika dikarenakan cusok yang akan ada segera. Wes, ono cusok nggak akan ada hubungannya dengan tejigem. Nawasil koyo akan muncul bersama titik dikarenakan ini. Berarti jawabannya adalah bonus. Karena cusok itu panen raya. Baik, kita teruskan sekarang yang nomor 2. Segem itu pajak. Bohomryo biaya asuransi. Yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Jumin sehaku sodek senen moyeyo. Jadi segem itu uang pajak. Segem uang pajak. Sekarang nek se berarti artinya pajak. Jumin se pajak penduduk dan sodek itu pendapatan. Ya, sodek pendapatan, nek sodok itu steril. Kalau sodok steril, tapi kalau sodek itu pendapatan. Jumin sehaku sodek senen moyeyo. Janjane apa sih yang dimaksud dengan pajak pendapatan dan pajak penduduk? Kegon hal itu wol kepedean kipun jogin iyeyo. Itu kata iyeyo kan bisa kamu artikan adalah. Karena adalah bentuk rodok kasare dari kata-kata imnida. Jadi gampangnya ini, kegon hal itu adalah titik kipun itu pokok. Nek kipun jogin berarti yang pokok tentang upah. Ini ono C. Jelas jawabannya adalah nomor 1. Itu adalah pajak yang pokok tentang upah. Bisa diulang-ulang nanti. Disimpan dulu videonya biar nggak menghabiskan kuota. Baik, sekarang kita ke nomor 3. Sil su leong ek jumlah penerimaan bersih. Gongje congek keseluruhan jumlah keseluruhan potongan. Nomor 3. Gebyo myongse soe sosil jiro baten dunel wakin haromyon. Jika akan mengecek uang yang diterima secara bersih dari slip gaji, mul baya heo harus melihat apa? Cobalah, lihatlah, bubun itu bagian yang ada. Nek seda menulis, seida tertulis. Contoh lagi, dada menutup, nek dat tidak tertutup. Itu pun berlaku untuk terjemahan ini. Tapi menurutku rasa sedetail itu pun kamu bisa menjawab soal ini. Cukup ngene tok misalnya. Lihatlah bagian ada tulisan yang dinamakan. Itu kan wes sebetulnya. Tapi kalau ingin sempurna kan gini. Lihatlah bagian yang ada tertulis yang dinamakan gaji yang secara bersih. Berarti jawabannya adalah nomor 1. Lanjut, sekarang nomor 4. Sudang itu tunjangan. Yang dimaksud tunjangan itu gini. Kamu kerja malam, dapat tunjangan. Kamu kerja di hari Minggu, dapat tunjangan. Ya, tunjangan ada hubungannya dengan pekerjaan pokoknya. Kipun gep
gaji pokok. Bonasen ini sama dengan bonus bosanggem. Kalau bosanggem ganti rugi ya. Bosangyogem ya. Bahasa Koreanya bonus adalah sangyogem. Bonasen bonus. Otoke kesan heo nek kesangki itu mesin hitung atau kalkulator. Tapi kalau kesan heo kan menghitungnya bagaimana bonus, menghitungnya bagaimana biasanya titik kijunero back posento ibek posento kesan heo. Biasanya dihitung seperti ini. Iroke kan seperti ini, 200%, 100% dari kijun itu standar gaji pokok. Jadi bonus itu lumayan. Kamu misalnya pas liburan musim panas atau liburan cusok gitu ya, itu gajimu tuh 1 bulan bonusmu 1 bulan gaji. Ono sing 2 bulan gaji juga ada. Nah, itu untuk nambah semangat kamu. Baik, pelan-pelan kita teruskan untuk percakapan duanya. Kita lihat dulu kosakata yang ada di bawahnya. Oke, perhatikan betul-betul. Tunjangan. Ono hubungannya dengan kerja pokoknya. Yang pertama, Bobjong gelosigan. Ini yang nanti akan sering digunakan istilah-istilah seperti ini. Waktu kerja, Bob itu kan hukum. Waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum. Pokoknya, waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum dari dulu sampai sekarang cuma 8 jam. Wes, rumus ini. Waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum adalah 8 jam. Dari jam 9 sampai jam 6. Istirahatnya 1 jam. Itu adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum. Nek mangkatku jam 8, Pak. Berarti balik jam 5. Nek jam 7, Pak, hitung dhewe, ya. Sekarang sampingnya waktu kerja memperpanjang. Artinya lembur. Ya jelas itu adalah kelebihan dari 8 jam tadi. Oke, ngantai ini berarti 2 jam. Waktu kerja yagan. Ini yang dimaksud. Ono sing jenenge kerja yagan itu kerja kamu di malam hari. Tapi ada yang dapat tunjangan, ada yang tidak. Saya jelaskan dulu. Kerja yang dapat tunjangan itu adalah dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Lho lah nek jam 8 mosok ora jenenge kerja bengi, Pak. Saya jelaskan dulu. Malam itu memang biasanya kan identik dengan peteng. Misalnya kamu masuk jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Berarti kamu kerjakan 12 jam. Yang dimaksud itu gini loh. Tunjangan kerja malam itu, jam kerja malam itu. Kamu jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9. Itu nanti gajimu tuh sama. Sak jamnya misalnya 1.000 ya ajek 1.000. Tapi di saat kamu memasuki jam 10 sampai 11, 11 sampai 12, sampai jam 6 pagi tadi, sampai jam 6 pagi, itu gaji per jamnya sudah beda. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Oke. Lalu yang sampingnya, Yuil gelosigan, waktu kerja di hari libur. Hari libur sekarang ada hari Sabtu sama hari Minggu, terus hari tanggal 1 Mei. Selain itu di Korea meskipun banyak tanggal merah, kerja dihitung tidak lembur. Terus ini menerima tunjangan. Poham, beda. Poham itu termasuk. Iki apa le Pak? Iki ono wolgep itu gaji, ini tunjangan kok termasuk. Maksudnya gini. Kamu sing jenenge nampa gaji iku, nampa slip gaji gitu ya. Itu ya sudah gaji termasuk tunjangan-tunjangan itu. Orang kok ono menerima tunjangan itu dikasihkan di slip terpisah itu tidak. Ya. Oke. Lalu Bioldoro jika ada dibayarkan secara terpisah. Ini untuk contohnya itu adalah bonus itu loh. Dibayarkan secara terpisah, tidak ada di slip gaji. Lalu kabul. Kabul itu kasbon. Misalnya kamu gajian
sebetulnya tanggal 15. Gajimu mbok tampa tanggal 15, terus tanggal 10 terus ada libur panjang sampai tanggal 14. Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari ini libur. Padahal kamu kan sudah selesai kerja sebetulnya ini. Gaji tanggal 15 itu cuma tanggal pemberiannya saja sebetulnya. Di saat kamu bulan April misalnya, 1 sampai tanggal 30, kamu kan kerja. Ini orang kok terus tanggal 30 sore dikasihkan, itu tidak. Mengasihkan gajinya itu nanti di tanggal 15 bulan berikutnya. Ini adalah penghitungan gaji bulan April ini. Nah, kasus ini tadi, kamu liburan tanggal 10 sampai tanggal 14. Sebetulnya gajimu tuh sudah ada, hitung-hitungannya sudah ada, cuma belum dikasihkan saja. Nah, ini kamu kabul, kasbon. Unduk-unduk meronong kantor, ajang nih, kabul juseo, ya. Berarti bos, kasbon bos, nah gitu. Oke, sigep upah per jam, ildang upah per hari, cuejo imgem. Karena jo itu adalah terendah, berarti artinya upah terendah. Nah, itu. Oke, kita lihat percakapan duanya. Percakapan antara Yu Jikwon, karyawan perempuan, dan Kan. Yang karyawan perempuan bilang gini, Kan si, annyeonghaseyo, 요즘 바쁘지요. 아khir-akhir ini sibuk lah. 일이 만나서 지난주 계속 야근을 했고요. Sebab banyak pekerjaan, ini bukan nikah. Nek nikah, belakangnya biasanya diikuti kata perintah. Eleng-eleng. Nek nikah biasanya belakangnya diikuti kata perintah. Nek tidak bisa. Jinan cuy gesok ya genel heso. Minggu lalu aku kerja sampai malam terus. Yagan atau yagen itu sama. Kerja sampai malam atau kerja malam. Gorokeo ngono kot myongjo liraso goronji ili molineo. Disebabkan hari besar seperti ini, makanya banyak pekerjaan. Geredo, meskipun gitu, ya kan sedang tobat go, akan menerima tunjangan kerja malam. Sangyo gemdo bade nikah, dikarenakan akan menerima bonus ibundale buja duwe kesoyo. Duwe nono nikah kok ora ono perintah, Pak. Maksudnya nek memang ini ada nikah, terus pilihannya ada yang perintah dan tidak, kamu harus memilih perintah dulu, tidak harus terus gitu loh yang dimaksud. Buja duwe kesoyo, sepertinya akan kaya, ya. Ini pun belum bentuk lampau, ya. Kalau so itu bentuk lampau. Kalau nikah kayaknya lebih sering belakangnya tidak ada bentuk lampau. Yuili hahaha yui. Yuilenen jom suiseo, nek hari libur ku istirahat. Dondo cuh jiman, duwe iku ya apik, akan tetapi konggang do jengkyo so hajo. Konggang kesehatan, jengki itu jaga kesehatan, peduli teman-temannya ini ya. Gerokeo komawoyo, terima kasih. Oke, kita bahas tadi lagi. Jadi nek nikah biasanya diikuti kata perintah belakangnya dan tidak bentuk lampau. Kalau tidak diikuti kata perintah dan belakangnya biasanya bentuk lampau. Itu. Oke, percakapan 2 sudah, ini tadi sudah. Terus kita ke sini. Sigep tadi upah per jam. Segem pajak. Yagan gelo sudangan olmaeo, tunjangan kerja malam berapa? Ilhan sikan mangkem juoyo, juga itu diberikan. Ini pun bisa minta juga bisa. Diberikan berdasarkan, mangkem itu kan berdasar jam ilhan yang kamu kerja. Akan tetapi
Ilban gen musigane Bodan Nopaya. Tinggi dibandingkan waktu kerja biasa. Jelas bukan kok segem, tapi sigep. Tinggi dibandingkan upah per jamnya waktu kerja yang normal atau biasa. Oke, sekarang nomor 2. Kabul kabul itu kasbon. Poham termasuk. Sutangen, tunjangan. Onje badel su isoyo. Bisa kamu terima itu kapan? Biasanya wolgepe naonika wolgep aku kati jigep deo. Biasanya, itu nikah lagi. Ini tidak ada bentuk lampau. Dibayarkan bersama dengan upah gaji bulanan dikarenakan muncul atau keluar termasuk pada wolgep. Karena sudang itu tidak dibayarkan secara terpisah, tapi bareng. Slip gaji ku ya ono-ono, gaji pokok, potongan, tunjangan. Nah, itu berarti terus nanti jumlahnya itu. Jadi pahami ya? Oke, sekarang nomor 3. Sutangel baten deo. Deo itu kayaknya singkatan dari dagu hada ini. Sutangel baten menerima tunjangan. Bioldoro jigep anen deo. Bioldoro jigep dibayarkan secara terpisah. Ibon talenen pada bulan ini sudangi anaun got katayo. Lu bulan ini kok ini masalahmu di sana nanti. Di bulan ini tunjangannya ketoke kok ora metu. Anaun got katayo sepertinya tidak keluar, tidak muncul. Ne Kyongri kwae so munje kai so. Ya, Kyongri kwae so di bagian administrasi. Ini berarti nong admin. Munje kai so dikarenakan ada masalah. Ibondal man pada bulan ini saja. Ayo coba kita bahas lebih mendalam biar paham soal ini. Kasusnya berarti gini. Ono wong nampa slip gaji. Terus dia merasa ada hal yang aneh. Loh, aku kok gak nampa tunjangan ya bulan ini. Terus lawan bicaranya bilang, "Iya, Mas. Iki karena ono masalah no bagian administrasi. Pada bulan ini saja akan dibayarkan secara terpisah." Jadi keliru nyatet paling. Baik, sekarang nomor 4. Si gepi olmayo. Upah per jam itu berapa sih? Biasanya bisa dengan dihitung standar. Kijun itu kan secara standar dari gaji pokok. Bisa Pak, ini udah rumus, jadi tidak bisa gaji per hari, tidak, berarti dari gaji pokok. Oke, lalu kita teruskan ini, gaduk-gaduk no dhewe. Jam kerja malam. Terus waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum ini adalah 8 jam. Waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum adalah 8 jam. Waktu kerja memperpanjang atau lembur, bahasa lainnya itu janop. Ya, janop. Terus waktu kerja hari libur. Nah, itu. Oke, terus bawahnya. Ini adalah waltung aktivitas ini. Iban siye gebyom yong seso ini. Ini adalah slip gajinya Iban. Baca baik-baik lalu jawab pertanyaannya. Akan saya jelaskan dulu. Ini adalah slip gaji. Kadang bahkan beberapa kali soal keluar tentang slip gaji. Dan tidak sulit ini memahaminya. Jadi kira-kira gini.
Yang sebelah sini adalah pos penerimaan. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan adalah pos pengeluaran. Ya, penerimaan dan pengeluaran. Rincian bagian gebyone yok rincian upah gaji pokoknya sakmene. Lalu tunjangan kerja lembur sakmene, tunjangan kerja malam sakmene, tunjangan kerja di hari libur 0, berarti kan dia tidak kerja di hari libur. Lalu sick day itu uang makan, dia tidak dapat. Terus upah keseluruhan atau gaji kotor upah, berarti ini jumlahnya. Ya, matematika sederhana ini. Lalu rincian pajak, yang ada kata C itu artinya kan pajak. Ono pajak pendapatan, pajak penduduk, jumlah keseluruhan pajak sakmene. Kita ke samping kanannya. Rincian potongan kukmin yonggem konggang bohom goyong bohom asuransi, semuanya ini asuransi, potongannya sakmene. Berarti logikanya jumlah ini dikurangi dengan ini, ketemune sakmene. Gaji bersih namanya silsulyong ek, jumlah penerimaan bersih. Itu adalah yang di sini, yang di atasnya ini namanya IBAN, nomor karyawannya iki. Lalu masa penghitungan upah ini, penghitungan ini untuk tanggal 1 bulan 2014 sampai tanggal 30, berarti 1 bulan gaji, 1 bulan kerja yang saya maksud. Yang nomor 1, IBAN sika ibon dale sil jero baten tun olmai nika. Berapa uang yang diterima secara bersih pada bulan ini oleh IBAN? Yo jelas kan ini. Karek madak nong kontok berarti nomor 2. Ya, gitu. Lalu yang nomor 2. Yang nomor 2, pilihlah yang benar tentang penjelasan slip gaji tadi. Yang nomor 1, IBAN sinen. Kata ne itu kan membayar atau menyerahkan. Membayar sakmene iki, wis kowe lali tentang angka pun karena ini soal reading tidak masalah. 10.000, kowe lali barang ingat, saya yakin saya ingat. Ya. Man palcon palbek palsip won, ya. Membayar 10.888 ini sebagai pajak. Kita lihat atasnya. Dia ini membayar 10.000 itu sebagai pajak. Ini tidak pajak betul, Pak. Tapi ini kan khusus pajak pendapatan. Ini ono pajak liane, berarti nomor 1 ini salah. Karena pajak yang keseluruhannya adalah ini. Oke, salahnya berarti kamu tahu di situ. Yang nomor 2, IBAN sinen goyong bohome kaip haji an. IBAN tidak masuk ke asuransi perekrutan. Berarti kita lihat goyong bohom. Ini kan ono. Dia masuk atau tidaknya kamu tahu dari mana? Ini kan kita tidak tahu, Pak. Kita ketahui tahu masuk dan tidaknya kan dari angka ini. Nah, ono angkane, ono potongannya, berarti orang itu kan masuk ke asuransi. Berarti jawaban nomor 2 salah. Sekarang nomor 3. IBAN sinen bobjong gelusikan iwe ilhesemnida. IBAN telah bekerja di luar waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum. Taunya dari mana? Nek jenenge waktu kerja yang ditetapkan oleh hukum hanya 8 jam. Nompo gajine iki. Padahal dia nompo kerja malam, kerja lembur. Berarti orang itu menerima. Ya. Oke, jawabannya adalah nomor gimana? Oh iya, betul, di luar gaji itu. Berarti jawabannya nomor 3. Karena nomor 4 jelas salah karena itu penghitungan gajian tahun 2013. Wes keliwat. Oke.
kita teruskan ini. Ya. Wohlgebaten Bangpop, cara menerima upah. Menerjemahkan kalimat saja ini, peluang soalnya kayaknya nggak ada. Upah yang namanya wohlgeb itu upah bulanan. Itu yang dinamakan menerima. DK itu harga sebagai imbalan itu loh. Tentang hal yang bekerja 1 kali dalam 1 bulan. Wohlgeben gaji hanggu keso kesol han enenge tong jangro baro ibgem dimnida, bukan imgem tapi ibgem. Dimasukkan langsung ke buku tabungannya bank, yang kata kesol itu dibuka tapi ora ono pintune, berarti membuka kelas baru. Nah, ngono iku lho, berarti ini yang dibuka di Korea. Jadi kowe ngongkot dikasih dibikinkan buku tabungan lagi. BRI ora kanggo, ya. Wohlgebel yo ngemerobaten bodanan gaji dibanding hal yang diterima langsung secara tunai. Tong jangero kweja ije heso baten ge anjon hamnida. Anjon itu kan selamat, lebih aman hal menerima transfer ke rekening. Tuan, dan satu lagi, wohlgebaten tenen saat menerima upah kipun gep kwasutang kung ce neyoke ki ce din wohlgeb yong seso hamke bataso gemeke jonghak hanji wakin haki josemnida. Saat menerima upah, bagusnya mengecek secara teliti jumlah uang yang diterima bersama slip gaji yang tertulis jelas. Kata kijidin itu yang tertulis jelas, rincian dan potongan dan gaji pokok. Itu kan nggak ada nggak ada peluang soalnya sebetulnya. Cuma itu adalah kalian latihan menerjemahkan kalimat. Mudeng. Penghitungan upah. Gebyonan upah kipun kepua sutangero kusong imbalan dari tunjangan dan gaji pokok. Terus kipun geben gaji pokok cuejo imgem bodan nopke cek jong dueo ya hamnida, harus ditetapkan lebih tinggi dari UMR. Terus tunjangan itu berupa tunjangan kerja lembur, tunjangan kerja malam, tunjangan kerja di hari libur, ada tunjangan-tunjangan seperti itu. Kak sudangan, masing-masing tunjangan, kijun sigepe il com, titik itu com, OB, B itu bisa diartikan dikali, ya, kali ESO sampai 2,5 kali. Ya, oke. Terus sekarang penghitungannya. Tunjangan kijun standar kesan sik. Nah, ono keron adalah menikah. Keron sik pernikahan. Itu pun sama. Kesan sik berarti perhitungan, penghitungan. Penghitungan 1 hari 8 jam cokwa ilhal kyongu. Nah, yang dinamakan kerja lembur itu adalah sebetulnya penjelasan dari diagram tadi. 1 hari 8 cokwa ilhal kyongu, hal yang melebihi 8 jam dalam 1 hari. Iku nek kerja lembur gelusikan dikali 1,5. Misalnya gaji 1 jamu sekarang adalah
berapa ya, saya nggak begitu mengikuti, 8.000 gitu misalnya, 8.000. 8.000 nang rupiah tuh misalnya 80.000 itu 1 jam. Ya 1 jamnya 80.000 misalnya. Iki berarti 1,5 kalinya. Berarti ngono ku piro Cik? Berarti 8 ditambah 4.000 berarti 12.000. Walah pirang-pirang pokoknya itu. Lalu Yagan gelo kerja malam. Pam yolsi buto sebyok yoso saye ihal kyongu. Kamu yang dinamakan kerja malam untuk tunjangan itu loh yang dimaksud. Nah, ono kamu hal kerja di antara jam 10 malam sampai jam 6. Itu gajimu, ubah per jam per pokok dikali jam kerja itu dikalikan 2. Nek gajimu sejam ku 8.000, berarti kue sing berapa dari jam 10 sampai jam 6 tadi kamu sejam itu gaji 16.000. Nah, tuh. Makanya anak-anak kerja shift malam itu gajinya lumayan banyak. Lalu kamu kerja di hari libur. Apa sih yang dimaksud kerja di hari libur itu? Hal yang kamu kerja di hari libur, dino minggu, dino setu, ya. Itu gajinya dikali 1,5. Itu di 8 jam pertama. Kue kerja jam 8 esok sampai jam 5 sore. Itu dari jam pertama itu di gajimu ini. Terus, lah nek lembur di hari libur. Ternyata kamu kerjamu tidak hanya sampai 8 jam, sampai 10 jam misalnya. Berarti 2 jam yang terakhir tadi, ini hal yang kamu bekerja di atas 8 jam. Itu dikalikan 2. Nah, itu. Saya kurang akeh misalnya. Kue kerja dino minggu, lek bengi. Ya, berarti dikalikan 2,5. Makanya kenapa gaji pokok di Korea itu nggak banyak sebetulnya. Ya di kisaran 20 jutaan itulah, 20 juta. 20 juta nek kowe wis kok Indonesia mulu, wow. Nek tekan kono kancamu gajian 40 juta, kamu gajian 20 juta ya jadi nangis ya. Jadi kamu wow itu karena nong Indonesia biasa belum pernah gajian. Tapi di saat kamu udah lihat temenmu yang gajian yang lebih tinggi dari kamu, maka itu tidak akan kelihatan manusiawi, itu serasa dibantah ya. Oke, jadi itu kenapa kok gajian bisa sampai sebanyak itu di Korea ya, karena penghitungannya seperti itu. Lalu cueco imgem J, sistem upah minimum. Gelo jatire sing wal anjonel wihe imgeme cueco kijun boporopo jang hanen jitu ini adalah sistem atau lembaga sistem tepatnya ini yang melindungi secara hukum standar minimumnya upah diperuntukkan keselamatan hidupnya pekerja. Cuejo imgemen upah minimum menyon balpyo diumumkan tiap tahun. Menyon kegemeki darmnida beda jumlah uangnya itu. Oke. Terus kubun pembagiannya ini dan seterusnya. Sekarang sudah tidak ada 44 jam dalam 1 minggu. Jadi ini peluang soalnya sudah hampir tidak ada. Baik. Kita teruskan untuk latihan soalnya. 듣기. 1에서 2번. 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번. 이 금액이 제가 받는 월급이지요? 이 금액이 제가 받는 금액이지요. coba saya ulangi. 고르십시오. 1번. 이 금액이 jumlah uang ini gem itu menunjukkan uang, ek itu kan jumlah. 제가 받는 월급이지요? 제가 받는 월급이지요. Ini kan gaji yang saya terima kan jumlah uang ini. 네. Ya. 총액에서 세금을 뺀 금액을 총액에서
Kata congek itu kan jumlah keseluruhan. Segem apa tadi? 네. 총액에서 세금을 뺀 금액. Segemel pen itu kan P itu kan dikurangi itu loh. Setelah dikurangi pajak, 액을 실제로 받게 돼요. 실제로 받게 돼요. Akan kamu terima secara bersih. Nah, ono percakapan gitu. Kamu jelas nggak mungkin jawab nomor 1 karena artinya bonus. 실수령 액 berarti jawabannya nomor 2, jumlah penerimaan bersih. Lanjut nomor 2. 2번. 이번 달에는 월급이 많네요. 이번 달에는 월급이 많네요. bulan ini gajinya akeh yo. 네. Ya, 연장 근무랑 연장 근무, kerja lembur dan 야간 근무가 많았거든요. karena ono kerja lembur, karena kerja malam. Itu berarti jawabannya adalah nomor buhom asuransi, gaji pokok bonus. Berarti jawabannya nomor 4. Kita teruskan nomor 3. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 월급을 미리 받을 수 있어요? 월급을 미리 받을 수 있어요. 월급을 mi리 받을 수 있어요. Gaji bisa diterima lebih awal. Nah, ngono. Gaji bisa diterima lebih awal. Itu yang dimaksudkan kasbon tadi. Coba yang nomor 1. Ya, 별도로 지급한대요. Ya, deo itu katanya. Tapi yang mbok abaikan pun bisa. Dibayarkan secara terpisah. Nomor 1 seperti itu. Nomor 2. 세금이 공제된 금액이에요. Ya, jumlah uang yang dipotong pajak. Ora ana hubungane. Ya, kabul 신청해 보세요. Cobalah mengajukan kasbon. Jawabannya nomor 3. Dan nomor 4, Pak. 월급 aku kaci badum yonteo. Bisa diterima bersama dengan gaji atau upah. Jawabannya sah nomor 3. Teruskan nomor 4. 4번. 세금이 얼마인지 알아요? 세금이 얼마인지 알아요? 인지 전체는 apa Pak? 세금이 얼마인지 알아요? Ji itu kan nya. 얼마인지 berapanya kamu tahu? Meskipun kamu nggak tahu ini pun kan nggak mempengaruhi arti. 세금이 얼마인지 알아요? Pajaknya seberapa kamu tahu? Ya, nomor 1. 네, 급여 명세서를 보세요. Ya, cobalah lihat slip gaji. Nah, nomor 2. 네, 보험료 tato 해보세요. Artinya tato 해보세요 itu cobalah lagi apa ya? Cobalah lagi semua, mungkin cobalah lihat lagi semua biaya asuransi. Terus cuejo imkem hakine boseo, cobalah cek gaji minimumnya UMR-nya. Terus kabul hago sutang tohe boseo. Coba tohe boseo ini artinya apa sebenarnya? Tohe boseo. Coba itu. Tohe boseo. Menambahkan ya. Coba tambahkan dengan ini. Coba tambahkan tunjangan dan gaji pokok. Coba tambahkan semua. Tohe boseo berarti tambahkan. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Salam. Oke, kita teruskan untuk soal berikutnya nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya gini. Perempuan 월급이 많이 받아. Kenapa menerima banyak gaji? Ini lebih mudah cara
Nompone, coba kita dengarkan. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이번 달에 월급 나왔어요? Ibu 달에 월급 나왔어요. Pada bulan ini gajinya udah muncul? 네, Ya, 그런데 akan tetapi 생각보다 조금 많네요. 생각보다 조금 많네요. Rodo akeh sithik kan gitu. 휴일 근로수당이 같이 들어왔을 거예요. Yuwil gelo sudange kaci doro waselkeo. Yuwil gelo sudang. Itu mungkin karena masuk bersama dengan tunjangan kerja di hari libur. Jadi, kenapa banyak menerima gaji? Berarti jawabannya adalah nomor 2. Dekinya sudah, kita berlanjut ke ilgi. Nomor 1 coba. Kalau sang yokum kan bonus. Kipun kep gaji pokok. Ini sama dengan nomor 3. Jadi jika kamu jawab nomor 1, berarti sama dengan nomor 3. Twijigem itu uang pesangon atau uang pensiun. Ilyon isang genmuhan gelo jaka wesai gemandul te. Saat akan geman itu artinya keluar atau cukup ya. Berhenti perusahaan, pekerja yang bekerja di atas 1 tahun harus dibayarkan, yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di atas 1 tahun harus dibayarkan twijigem. Itu. Lalu yang nomor 2, pohamhan termasuk kabulhan. Itu kabul itu kan kasbon. Potongan jibul itu pun pembayaran jibul kayaknya. Jibul pembayaran betul. Sil sulyong eken jumlah penerimaan bersih adalah jumlah titik pajak dari keseluruhannya upah. Jadi adalah jumlah uang yang dipotong kan ngono, yang dipotong pajak dari keseluruhan gaji. Paham ya? Sekarang nomor 3 sampai 5. Nomor 3 bilang gini, yang K-nya bilang, Ojet pam yosi kaji ilhes soyo kemarin malam kamu kerja sampai jam berapa? Yang dimaksud malam tuh asal nggak ada matahari kan malam. Jogem netke kaci ilhet jiman agak telat, akan tetapi yolsi jone tweken hesoyo. Aku sebelum jam 10 wes balik. Jadi dua orang ini sekarang bercerita tentang apa? Jam kerja Bob Jok sesuai dengan hukum, jelas salah. Yagan gelusigan waktu kerja malam atau yenjang gelusigan. Jawabannya nomor 3. Karena ini itu adalah di atas jam 10. Padahal tadi sebelum jam 10 dia pulang. Ya, jelas sekarang. Berlanjut ke nomor 4. Dua orang ini sedang bercerita tentang apa? Pertanyaannya gini, percakapannya gini. Sutang kesan halte saat menghitung tunjangan WO con ibek siboneroheo dilakukan dari 5.210 ke gemeki bobero jonghan imgem cue so kijun I kodenyo kan karena standar nek cui terus jo itu kan terendah, nek cui terus so itu kan terkecil. Jadi berarti karena standar terkecilnya berarti minimalnya upah yang ditetapkan secara hukum. Karena jumlah itu kan karena standar minimumnya upah yang ditetapkan secara hukum. Dua orang tadi bercerita tentang apa? Kukmin yonggem pensiun, goyong bohom asuransi perekrutan, cui jo imgem. Jawabannya adalah nomor 3, UMR. Gepioneo kerincian upah. Kita ke nomor terakhir yang majimak munje. Yang paling tepat untuk mengisi ini. Ini nomor 5 ini akan memperjelas tentang kata-kata jongsan. Jongsan itu penghitungan akhir tahun. Sebelum kita bahas ini saya jelaskan dulu.
bahwa pajak akhir tahun itu gini. Tiap bulan sebetulnya kamu nanti udah dikenakan pajak, misalnya bulan Januari kena pajak 7.000, Februari 8.000, misalnya Maret 7.000 lagi. Ini adalah jumlah-jumlah meskipun kamu sudah dipotong, itu belum jumlah yang realnya, belum jumlah yang sebetulnya. Karena akan sangat rumit menghitung pajak pendapatan berdasarkan pendapatan yang tiap bulan itu. Terus nanti di akhir tahun itu akan ada penghitungan yang sebenarnya. Bisa nanti itu pajakmu bertambah, bisa juga berkurang. Oke, penjelasannya berarti seperti ini. Jawabannya nanti nomor 1. Para pekerja kipun kepiye di luar gaji pokok sang yogem kwa sutang deng mewel tareng gemeki gebyo batel ke dimnida akan menerima upahnya jumlah uang yang berbeda setiap bulan, tunjangan dengan bonusnya. Selain gaji pokok, mereka itu akan mendapatkan jumlah penerimaan yang berbeda setiap bulannya. Lalu, akan tetapi mewul balseng hanen geluja sodeke dihan segemi jonghak hage kesan hanen gosen kuingcangi bukjab hamnida. Akan tetapi, kuingjang itu sangat rumit hal menghitung secara tepat pajak tentang pendapatan kerja yang ditimpakan setiap bulan. Ngitung pajak pendapatan kerja tiap bulan itu rumit sekali. Taraso gobyo jigep halte saat melakukan pembayaran upah yang mengikuti tadi, upah tiap bulan tadi, Kang danhan segem kesan pioro segemel gungce hago dipotong pajak kesan pio penghitungan pajak yang sederhana. Jadi ongkop 7.000, 8.000 tadi adalah yang sederhana saja. Yang penting dipotong gitu loh. Terus dam ke tahun berikutnya I wole silce budam hal segem jongwakake kesan hamnida. Di tahun berikutnya dihitung secara tepat pajak yang harus budam itu ditanggung secara bersih pada bulan 2 tahun berikutnya. Igosen hal ini dinamakan Yonmal Jongsan. Ya, seperti itu. Oke, bab pembahasan tentang gaji berakhir sampai di sini. Baik, untuk bab 56, 57, 58 berarti masih ada 3 bab yang belum kita bahas. Semoga dalam waktu dekat sebelum hari Senin ini sudah selesai. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.